Mempelai berdua, Bapak dan Mama saksi, seluruh keluarga yang berbahagia. Selamat sore, selamat datang, dan semoga rahmat serta damai dan kasih Tuhan Allah selalu beserta kita sekalian. Bapak Romo yang kami hormati, kami atas nama kedua mempelai dan seluruh sanak keluarga menyerahkan anak-anak kami, Ricardus dan Trifonia, mereka sudah mengenal satu sama lain dan telah memutuskan untuk saling menerima sakramen perkawinan. Kami mohon, sudilah Bapak Romo meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik, serta memohon berkat Tuhan bagi kedua mempelai ini. Atas kesediaan Bapak Romo, kami haturkan terima kasih. Menerima kedua mempelai serta dengan senang hati memenuhi permintaan keluarga untuk meresmikan perkawinan mereka menurut tata cara dan iman Gereja Katolik. Marilah kita bersama-sama dengan hikmat menghadap Allah sumber segala cinta untuk memohon berkat-Nya. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama. Kita bersyukur pada sore hari ini karena untuk proses persiapan juga proses perkenalan kedua kita Riko dan Tom telah mencapai puncaknya pada hari bahagia ini. Sore hari ini kita mengundang mereka Tuhan untuk merestui pernikahan mereka. Kembali kita juga diajak untuk baru dalam dua bersama baik kedua kita, agar cinta yang mereka bina terus berjalan dan
berikan kekuatan bagi mereka dalam memenuhi panggilan mereka. Kita juga mohon kepada Tuhan untuk senantiasa menyertai keluarga, orang tua, tapi agar dengan penuh tanggung jawab juga mendampingi kedua anak mereka ini dalam perjalanan menuju rumah tangga mereka dari hari yang akan datang. Untuk itu marilah di awal pelayanan ini kita dengan hati memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita kepada hidup yang kekal.
Allah pencipta dan penebus kami, Engkau telah memutuskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Semoga kedua mempelai yang dapat satu dunia semakin mengayomi perkawinan dalam surga dan berkah hidup mereka. Demi Yesus Kristus Putra Pemenang dan Penantara kami, yang hidup dan berkuasa tidak sepanjang masa. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak berbuat kasih, aku sama dengan gong yang bagaimana dan tanah yang berlimpah. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk membinakan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak peduli. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan sukuku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada yang berbagi. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak merendahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka-cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Amen.
Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, apa perintah Musa kepadanya? Mereka menjawab, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu Yesus berkata kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, dia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Sediakan waktu untuk pasangan. Ya, jadi Bapak Ibu ya, terlalu banyak kesibukan. Pasangan. Sesibuk-sibuk apapun itu, kerja sibuk apapun siap waktu untuk pasangan. Harus punya waktu untuk pasangan. Waktu adalah hal yang berharga dalam hidup. Karena itu sediakan waktu untuk bersama, untuk berbagi banyak hal, nikmati saat-saat bersama, ya. Juga saling merencanakan masa depan dan berbagi hal hidup. Pasangan-pasangan keluarga-keluarga muda terlalu ada dalam kesibukan, akhirnya lupa memberikan waktu kepada pasangan. Lama-lama mereka menjadi jauh karena kesibukan. Yang kedua, kalau berpesan kepada pasangan-pasangan Jokowi, dengarkan. Riko harus bisa mendengarkan Riko, juga harus bisa mendengarkan. Hidup sebagai manusia, sebagai suami istri, sikap saling mendengarkan sangat dibutuhkan. Beri diri untuk mendengarkan apa hati pasangan Anda. Kadang dia tidak butuh solusi untuk masalah yang dia hadapi. Tetapi hadirlah bagi pasanganmu dan dengarkan dia, dengarkan apa yang berkaitan dengan kita ini banyak kali bisa menjadi pendengar yang baik. Dia tidak butuh jawaban, dia tidak butuh solusi, tidak, dia hanya butuh dengar. Ini juga yang banyak kali terjadi dalam kehidupan keluarga. Pasangan suami istri tidak saling mendengar. Memang kadang-kadang kita itu aneh. Tuhan sudah sangat menciptakan kita manusia. Dia kasih kita satu mulut dan dua telinga, supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Tapi justru sebaliknya, kita omong lebih banyak, tapi dengarnya susah. Jadi, suami itu saling mendengar. Satu ngomong, satu dengar. Satu ngomong, satu mendengar. Apa yang terlalu tinggi kepada pasangan kita. Akibatnya ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita mulai kecewa. Kalau pertama kita masih dalam sama-sama, kalau masih ada hak kita masih berubah, masih disesuaikan dari segmennya dia. Tahun kedua juga begitu lagi, dia sudah cerai. Apakah
itu yang kamu dua mau. Saling menerima satu sama lain. Hal yang keempat, jangan padam amarah. Ya, jangan pendam amarah. Jangan pendam amarah. Jangan simpan amarah. Hidup rumah tangga pasti ada masalah. Yang satu rumah tangga di dunia ini yang tidak ada masalah. Kadang-kadang kita dengar mengeluhkan masalah terlalu banyak. Kita pikir sendiri ada masalah, kita tidak ada masalah. Kita semua punya masalah dalam rumah tangga masing-masing. Tapi kita tidak pergi berkuar-kuar, post di media sosial. Jadi hidup rumah tangga pasti ada masalah. Jika ada masalah, jadi jika ada masalah, selesaikan baik-baik dan dewasa dengan pasangan. Memendam amarah akan menjadi bom waktu untuk menambah masalah-masalah baru di masa mendatang. Kekerasan, cara bertindak yang kasar, ucapan di luar kontrol akan membuat hubungan suami istri tidak akan sehat. Ini bom waktu. Hari ini kita bisa tahan punya marah, besok bisa lagi. Nanti efeknya kekerasan dalam rumah tangga. Ingat Riko, 12 tahun kerja, mau hidup korban kerja kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, itu dalam selalu ucapkan 3 kata ajaib dalam rumah tangga. Selalu gunakan 3 kata ajaib ini. Tolong, maaf, terima kasih. Kalau minta sesuatu ini maaf tolong. Ada beberapa minta maaf. Kalau ada sesuatu yang baik, terima kasih itu. Gunakan kata saya dalam rumah tangga. Kadang-kadang orang jadi bersama, mereka tidak tahu lagi minta tolong istri mereka. Oi, mau bilang dulu. Coba aku sedikit. Mama tolong buat sesuatu. 3 kata ajaib ini harus kamu gunakan dalam rumah tangga. Tolong, maaf, mengapresiasi. Satu kata. Tolong, maaf, terima kasih. Jadi jangan ujung-ujungnya minta terima kasih kalau sudah dibantu. Itu sudah dipakai masuk terima kasih harus kita membaca. Tapi harus ada. Kadang-kadang kita tidak hidup dalam rumah tangga sudah biasa. Kata-kata kita tidak perlu ucapkan, kita menganggap bahwa ini untuk pekerjaan atau kalau ini masalah itu memang kasih lebih hari masuknya. Kalau masalah yang ngomong kalau itu kita itu tapi itu kalau saya dilakukan juga. Yang keenam, saling percaya. Kepercayaan adalah kunci dari hubungan yang panjang dan sehat. Merusak kepercayaan sama dengan merusak apa yang sudah dibangun. Ini juga persoalan suami istri tetap tanamkan kepercayaan. Kalau sekali kepercayaan hilang, susah kembali diperbaiki. Jaga kepercayaan. Jangan saling curiga tanpa sebab. Jangan curiga. Di pekerjaan yang masuk satu tahun. Kita percaya kita punya pasangan yang ngomongnya tidak cenderung buta. Kalau kita sudah mempunyai kepercayaan kepada pasangan, dia juga tidak akan mengkhianati cinta saya. Hindari kebohongan. Ini satu penyakit yang besar dalam rumah tangga. Suami istri suka baku tipu. Tapi bohong. Ada perkembangan diri saya yang terbaik bapak ada kerja sekali pada ini bapak perempuan tidak pakai itu. Awal ya yang akan merusak rumah tangga kamu dan akan menjadi malapetaka dalam perjalanan kamu. Juga dalam hal penggunaan alat-alat komunikasi. Tidak boleh ada rahasia suami istri pakai HP. Dua-dua pakai sembunyi supaya tidak tahu. Itu apa? Kasih nama ini dia punya selingkuh, nama
hewan semua. Atau kamu laki-laki supaya kalau dia datang kamu laki-laki yang punya suara berdepan, suara perempuan. Oke? Yang ketujuh, siapa yang ketujuh? Perjuangkanlah cinta. Perkawinan itu didasarkan atas cinta. Tapi cinta itu juga kita akan berubah. Karena itu perjuangkanlah cinta itu semua. Ya. Sekeras apapun jalan hidupmu, perjuangkanlah cinta. Jangan selalu berharap cinta yang sempurna. Cinta yang sejati harus diperjuangkan. Butuh pengorbanan dan ingat berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk dan terus berjuang. Kerja keras mewujudkan cinta yang sejati. Ini tentang yang berdua. Kalau mau yang tadi 50% itu berarti yang ini kalau tua sudah. Tapi kalau kamu tidak mau ada 50% perceraian, maka tugas yang paling penting perjuangan cinta. Yang ke-8, berbeda pendapat boleh, tapi jangan saling mengaji. Berbeda pendapat Tuhan saja kalau mungkin dalam kesempatan berbeda pendapat, tapi tidak boleh saling mengaji. Berbeda pendapat itu lumrah, namun jangan saling menyakitkan dan terbawa emosi untuk saling menyiksa satu sama lain. Kadang-kadang orang selalu bilang suami istri itu dua otak satu pikiran, dua empat mata satu tujuan. Kalau berbeda pendapat boleh, tapi jangan saling menyakitkan. Jangan berbeda pendapat langsung mulai menghina istri menghina suami, istri keluarga dan oh, yang baik dari mana kita itu. Yang ke-9, juga tidak terlalu pentingnya suami itu semangat dalam mengaji. Ya. Perdalaman ilmu dengan banyak membaca buku, tambah pengetahuan untuk berpikir lebih luas, positive thinking dan melihat jauh ke depan. Hal ini membuat semakin dewasa dalam mengambil keputusan. Pada hubungan dengan keluarga, dia problem dengan keluarga, kita punya wawasan yang luas. Kita selalu berpikir positif dalam rumah tangga kita. Kita juga punya wawasan yang jauh bagaimana kita keluarga itu bagaimana. Jangan terpukul dari kita punya rumah tangga kita punya rumah sempit, barang yang kecil berbaik itu betul. Bukan otak ini, berpikir positif. Kenapa dia ibunya? Saya suami salah satu yang banyak pada buku yang berhubungan dengan keluarga. Dia kalau dengan keluarga bagaimana mereka berhormat kepada mereka. Bisa mereka harmonis, saya bisa tidak. Tidak, tanya. Kamu lebih apa yang kamu boleh berdoa, kamu boleh saya terus. Satu minggu khusus untuk ada yang begitu tadi. Tapi memang harus masuk dalam pemikiran orang. Karena naluri manusia itu diperdalam dengan pelajaran memahami orang lain supaya membangun mengatau yang baik. Dan kami semua yang datang di sini hanya mau membawa bahagia. Saya yakin kita semua kita tidak mau membuat dia bahagia. Karena kamu juga punya tanggung jawab untuk mempertahankan rumah tangga kami bahagia. Ada dalam kita saling mengerti. Tetapi besok untuk mulai. Baik secara jasmani maupun rohani. Tidak hanya sebatas material, tapi juga ada kebutuhan biologis. Hal ini juga merupakan salah satu panggilan dari kita berdua untuk kita menuntut perkawinan dan melanjutkan keturunan. Penuhilah bumi dan satu kawasan sendiri. Itu kalau mereka juga terlalu buat dua minggu. Perhatian dan memang kita semua itu kamu harus berhati-hati. Tapi manusia itu kemampuan terhadap
Ada cuma yang sepuluh. Harus semangat rumah tangga rumah supaya dia juga ada yang ada yang berdua mengatur rumah tangga kamu, menyertai perjalanan tangga rumah tangga kamu dengan berdua bisa mencari kebahagiaan yang berdua. Selamat berbahagia di Tuhan, selamat melepaskan nama lain kami, dan selamat menjadi nama yang bahagia dalam hidup kami. Amin. Terlebih dahulu orang tua Anda sebagai bekal perjalanan Anda untuk hari-hari dunia. Yang Maha Kuasa Engkau telah memberikan anak-anak ini kepada kami sebagai suara Tuhan perkawinan kami. Kami telah menitipkan, menjaga, dan membela mereka hingga menjadi dewasa. Dan kini di hadapan kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu, agar Engkau tetap menyertai mereka dalam hidup perkawinan mereka. Semoga mereka tetap setia satu sama lain di bawah naungan kasih dan cinta. Demi Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Akan mendengar janji setia memulai serta menyaksikan mereka meresmikan perkawinan mereka di hadapan Tuhan. Mempelai berdua kepada dalam saksi yang berkeluarga serta beriman yang berkasih. Satu keputusan penting dari Gereja Katolik untuk menikah adalah menikah bebas. Sesuai petunjuk dan ajaran Tuhan sendiri, kami berdua saya ini sebagai penunjuk. Maka sekarang berdua kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik dan mengukuhkannya dalam sakramil perkawinan. Keputusan ini berdasarkan kemauan dan kehendak belas kami. Saudara berdua tidak dapat meresmikan perkawinan yang berasa dalam gereja, keluarga dan seluruh umat beriman. Semoga Tuhan memberkati dan menentukan saudara berdua agar dapat saling mencintai dan setia dan dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai suami istri. Dan tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Mama Saksi, jika berhati untuk memulai untuk menikah. Para saksi yang berkoma, apakah betul pernyataan hati mereka berdua ini? Dan apakah tidak ada sesuatu yang menghalangi perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik? Selalu kami tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Dari sebab itu, kami mendukung permohonan kedua belah pihak. Dikabut dalam dunia yang berbahagia. Sesudah berkenalan satu sama lain, sesudah saudara-saudari memiliki kekuatan dan kelemahan kita, sesudah saudara-saudari memiliki memahami kepribadian masing-masing dari segi baik dan kurang baik. Sesudah saudara-saudari memiliki akan kemampuan saling memahasiakan, dan sesudah saudara-saudari dididik oleh gereja khusus sakrament perkawinan, maka kami minta agar saudara-saudari masing-masing menyatakan maksud dan kesehatan saudara-saudari yang hidup di dalam di dalam sekolah dan organisasi, orang tua serta umat sekalian yang hadir di sini. Dan sekarang saudara-saudari masing-masing mengucapkan dirinya di bawah rumah sambil meletakkan tangan di atas kesatuan. Di hadapan para imam, para saksi, orang tua, dan umat yang hadir di sini, saya, Ricardo Scorsini Romone, menyatakan dengan tulus, ikhlas, bahwa Trifonia Arwelan Paramudan yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci. Di hadapan imam, para
para saksi, orang tua dan umat yang hadir di sini. Saya, Ivania, ada wewenang dalam ujian, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ricardus Rossini Enomono yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam mundung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci. Atas nama gereja Allah, para saksi, orang tua, dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristen yang sah. Semoga serta menjadi bagi saudara berdua sumber kekuatan dan kebahagiaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Yang dipersatukan Allah, jangan pernah dibicarakan manusia. Ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang merupakan tangan setia dan cinta kasih bagi suami istri yang akan mengenakannya. Semoga kedua mempelai ini selalu dinyatakan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka selalu janjikan pada hari bahagia berkaitan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Trigonia Adewewenang Tanah Hujan, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pohon karangan cincin pada manis waktu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaan kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Harta yang telah ternilai untuk bekal kalian dalam perjalanan hidup. Dan kini iman sejati akan Tuhan akan kasih Tuhan Yesus yang telah mengobatkan diri. Berikut semoga salib Tuhan firman Tuhan ini memberikan harapan dan penghiburan pada saat kalian berdua menjadi satu, membesarkan hati kalian di dalam duka dan membangkitkan semangat cinta sejati di saat bersama. Kepada dosa yang kudus, Anda berdua selalu dekat dengan keluarga, ibu kita, ibu setiap keluarga Kristen. Di hadapan Allah dan di hadapan kita sekalian. Marilah kita mendoakan mereka agar kebahagiaan yang mereka alami saat ini tetap dirasakan dalam lindungan Tuhan. Ya Allah, pandanglah kedua mempelai ini yang telah mengikat perjanjian kita di hadapan-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu agar mereka dapat menghayati hidup perkawinannya dalam cinta dan damai, sehingga rahmat dan kebaikan-Mu bersinar dalam rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Semoga di dalam menghayati hidup yang baru,
Mereka tidak terdampak dalam kesusahan, melainkan senantiasa terkokoh dengan iman, harapan dan cinta yang Kau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta kasih mereka diberkati oleh Tuhan dengan dunia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh menggembirakan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Semoga mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, tekun dalam doa, murah hati dan penuh kasih terhadap sesama. Marilah kita mohon. Semoga orang tua kedua mempelai yang sudah membesarkan dan mendidik mereka, Kau berkati dan Kau lindungi sepanjang hidupnya. Kesempatan yang istimewa ini kami mendoakan secara khusus Bapak Bodi Yohanes dan Mama Tanako serta Bapak Matias Borujan dan Mama Desi Mariana Ujan Sero yang telah meninggal. Semoga mereka Kau berikan tempat yang layak dalam rumah. Marilah kita mohon. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat dan damai bagi pastor, segenap anggota KOR, keluarga besar dari kedua mempelai, sahabat kenalan yang hadir, agar mereka selalu berada dalam perlindungan. Marilah kita mohon. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan puji atas segala anugerah yang kami terima, sehingga kami berpegang hati bersatu dalam satu perkawinan yang indah dan suci. Semoga cinta yang telah kami miliki selama ini dapat terus berkembang dalam kehidupan kami di masa mendatang. Ya Bapa, selanjutnya kami mohon Biarlah Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada orang tua, Bapak bersaksi, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat yang telah mendukung kami. Dengan tulus hati, sehingga kami dapat mencapai hari yang terbaik. Mari kita mohon. Kita juga bersyukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dan Bunda Maria bagi satu keluarga. Kita bagi Allah, Muhammad Uria dan Naik Raja, Kakek Yohanes Jung Putai, Nenek Koya Saya Pokong, Kakek Yosef Raga, Nenek Maria Jung Kunoy, Kakak Nicholas Naik, Nenek Maria Batik, Om Ambrosius Bolo, Om Akilus Bolo, Om Yohanes Manu, Bapak Agusnai, Bapak Elonai, Tante Agusnai, Tante Kristianai, Tante Veronica, Anak Vincent Krisnai, Tante Antusiawa, Opa Rotikus Tahuni, Opa Matias Hujan, Kakek Rikus Hujan, Nenek Maria Pulau Hudat, Kakek Lukas Salud, Nenek Maria Mandi, Ade Wena Hujan, Oma Benci Maria Hujan Salud, Opa Nicholas Pimpinan, Opa Ismail Chandri, Opa Stephen Chandri, Kakek John Manu, Bapak Yohanes Kuning, Mama Mata Mato Malu, Bayi Petrus Abatan, Nenek Dominika Eta, Bayi Robinus Mau, Nenek Katrina Sari, Bapak Nicholas Suning, Bapak Stefanus Satu, Adik Arnoldus Yansen Ware Lobo, Bapak Matius. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, dan semoga mereka menikmati sukacita kekal dalam kerajaan surga, dan semoga mereka menjadi pendoa yang setia bagi kita yang masih hidup dan bersetia di dunia ini. Marilah kita mohon. Demikianlah jawaban doa yang kami panjatkan kepada bagi kedua mempelai ini. Kami percaya jawaban mendengarkan dan menerima doa-doa kami ini. Dipimpin semua dalam usaha menciptakan keluarga Katolik yang bahagia. Ini Kristus Tuhan dan Pengantar kami.
Demi Kristus Tuhan dan pengacara kami dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Demi Kristus pengantaran, maka bersama mereka dan orang kudus, kami lakukan mari pujian bagimu dengan angkat yang bernyanyi. Pujilah yang datang, terpujilah yang datang, atas nama Tuhan Maha Tinggi. Maha Tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan.
Demikian pula sudah berjamaah yang mulia, sedang dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya saya berkata, terimalah dan dikumpulkan semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan juga yang ditumpahkan bagiku dan bagi semua orang dari pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai anak. Marilah menyatakan misteri iman kita. Dan kami mohon semoga kalian menerima Tuhan dan Kristus hidup menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan yang dimaksudkan Kristus, dan mengagungkan Hieronymus Prakayoni, serta semua orang ibadah. Kami mendoakan kedua saudaraku ini, semoga cinta yang telah menangkan dalam hidup, dan mereka jatuh tidak mau dijemput. Dan kami mendoakan kedua saudara, sahabat kenal semua hidup mereka, semoga engkau juga menyertai secara mereka masing-masing. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan kekuatan dan bangkit, khususnya mereka yang kami doakan dalam perayaan ini, dan juga ke semua orang yang telah terpulang dalam iman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon keselamatan semua kami memberi dalam bahagia dan bersama-sama kaum Maria Bunda, sampai seluruh pelayan, para semua itu sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga Tuhan memperkenankan itu serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengetahuan Yesus Putra. Dengan pengetahuan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi malam apa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk perilaku kita dan kementerian kami, maka kami telah berdoa. Bapa kami Bapak Ibu saudara-saudara yang berkasih, mari kita berdoa dan berdoa supaya Tuhan terus memberkati rahmat-Nya seluruh dunia ini yang telah mulia dalam Kristus. Mereka beri persatuan dalam perjanjian ini. Semoga mereka bersatu dalam menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa. Engkau menciptakan manusia berdosa. Engkau menciptakan dia dengan supaya dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau berikan. Oleh kebaikan Allah, Kau menguruskan keadaan suami istri dan akan perjanjian menjadi lawan persatuan Kristus dengan gereja. Allah sejak awal mula Kau menemukan wanita yang mulia dan memberkati perkawinan mereka dengan saudara. Inilah satu-satunya perkara yang tidak dibatalkan oleh dosa dan tidak diajukan oleh Tuhan. Pandanglah dengan rela mempelai wanita ini, karena cinta dan damai tinggal dalam hatinya.
supaya menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami doa mempelai pria ini, semoga ia selalu berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepada pria Tuhan, semoga mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang dalam hidup yang baik, dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Buatlah mereka dengan semangat hidup, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka disebut dan berketurunan, menjadi anak buah yang patut contoh dan berbahagia melihat anak cucu. Semoga mereka menjadi jalan dan akhirnya manusia kehidupan yang bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan antara kami. Damai serta.
tahun 2024 buku PM nomor 4 nomor 3189 Gereja Santa Maria de Montessori tentang Valentines perkawinan. Saya pertama di bawah ini menyaksikan bahwa Ignatius Porfiri Inobone anak laki-laki dari Wanita almarhum dan Marta Marco almarhumah sudah kawin untuk pacaran gereja Katolik dengan Sinfonia Ameli Narajan, anak wanita dari Matias Borujan almarhum dan Eci Mariana Sebelum almarhumah. Tanggal 24 Mei 2024 Gereja Santa Maria de Montessori Imam yang memberkati Gereja Sekijan Saksi Joseph Tahuni Doresia Cinta Yohana Naik bisa kali sesuai pada tanggal 2000 pada tanggal 4 Mei 2024 yang memberikan salinan ini PT Nasrul Huda mempelai Ricardo Corsina Inobone Sinfonia Deloestan Hujan Joseph Tahuni saksi-saksi Joseph Tahuni Doresia Cinta Yohana Naik orang tua Wenceslas Bobo dan Maria Martina Otu, orang tua wanita, Beliau Wisnu Saunu dan Mari C. Chan.
Baik, selamat sore bagi kita semua. Sampai Shalom. Dari tempat ini kami atas nama Ketua Mempelai Kang Iko dan Ivon beserta keluarga besar Mas Taman, keluarga besar Kaki dan Neo, Gomez, Ampuna, Bapak Francis Nahun, Bapak Markus Nesi, Bapak Bensa Lobo, dan juga keluarga besar Hujan Solo, keluarga besar Bapak Betan, keluarga besar Sulit Kemu, keluarga besar Montero, keluarga besar Masiko, keluarga besar Somu, dan keluarga besar Naik, menyampaikan terima kasih banyak yang pertama kepada Bapak Pastor Rofi serta tadi yang ada Bapak Sesuai yang telah menerima kesempatan pernikahan kepada kedua generasi kami, anak Iko dan Ivon, melalui Romo Basius Hujan bersama dengan Imam Konsentra hari ini. Ada 6 orang imam pada sore hari ini, dan itu menjadi sebuah kebanggaan dan kalian sendiri bagi anak Iko dan Ivon bahwa hari ini 24 Mei 2024 hari kedua nikah dihadiri oleh 6 orang pastor dan 7 pastor, dan yang berkat ini keluarga. Lembaga ada 2 orang, tiga orang ya. Baik, tetapi sudah menjadi imam untuk semua umat. Benar ya. Baik, yang berikutnya menyampaikan terima kasih kepada adik saya, William Ambrose, yang telah memperkenalkan lagunya juga salah dari Kuman, dari pariwisata. Dari pariwisata, di televisi bahwa ini keluarga dari Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. PT kita mempersembahkan sebuah lagu, dan pada tempat ini kami menyampaikan terima kasih banyak kepada William Ambrose dan juga keluarga besar Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan terima kasih yang sama kami sampaikan kepada semua kita yang sudah hadir dalam proyek kita ini. Kita mengharapkan bahwa setelah misa kita juga nanti akan ada bersama dalam resepsi pernikahan yang akan terlaksana pada hari ini pukul 18. Kita bertempat di Hotel Bahagia Resort. Jadi kita di sini kami harapkan kepada anak Iko dan Iko berharap para Romo dan juga Om Bapak dan Nago kita semua dari sini kita boleh menuju ke Hotel Bahagia untuk berbagi kebahagiaan bersama dengan keluarga kita Iko dan Ivon. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih juga permohonan maaf kepada kita sekalian dalam seluruh rangkaian proses pernikahan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi kami menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Pastor Rofi mungkin selama proses ini khusus di Kuman, tetapi dalam tahapan persiapan untuk pernikahan ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Dari tempat ini kami bersama keluarga dan juga anak Iko dan Ivon menyampaikan permohonan maaf sekaligus terima kasih banyak kepada Bapak Pastor Rofi dan juga kita sekalian yang sudah hadir dalam perayaan misa sore ini. Kita mendoakan semoga keluarga kita, anak Iko dan anak Ivon senantiasa diberkati oleh Tuhan untuk seluruh kehidupan rumah tangga mereka di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih untuk kita sekalian. Selamat sore, sampai kali. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Ada untuk saya Pastor Rofi. Romo hadir mengikuti dan menjadi Pastor Rofi. Dan saya dengan Pastor Rofi. Mungkin nanti saya Rofi. Dari tempat ini atas nama para imam
Pastor Terwili, Romado, sama para imam berkat, juga para imam yang berkarya di biara yang mulai dari Pesantren Makin, juga bersama para imam yang hadir. Kami mengucapkan kepujian kepada pasangan Ricardo dan Trifonia. Mari kita berikan tepuk tangan. Biasanya dalam masa perkawinan ini pernikahan umat tidak banyak. Tapi hari ini saya lihat umat sangat banyak. Kita tepuk tangan. Kita memang dan juga ada dari Gigi dan juga Romo dari Musuke karena tidak banyak makanya Romo yang lain juga dari perut air juga karena tidak longsor. Suara yang bersahabat menunjukkan bahwa alam semesta ini mendukung saudara berdua dan sudah dunia dalam perkawinan kudus pada hari. Tadi Romanis sudah kasih 10 besar. Saya kalau mau tambah saya 100. Masih ada di saya foto. Tapi saya tidak mau tambah nanti besar batal. Tapi pesan-pesan itu paling kurang memberikan satu kekuatan, satu spirit, satu semangat bahwa kalian ini telah menerima sakramen kudus di atas dasar Kristus sebagai batasnya. Jalanilah perkawinan ini. Terima kasih kepada semua pihak, Bapak Langsarsi, orang tua, para imam yang hadir, anggota KOR, para suster Eta dan suster Ender, yang mungkin setelah ini akan berpindah dari persembahan terbaik dekorasi dan kita sekalian yang turut berpartisipasi dan mendoakan dan dunia tetap setia sampai akhir dalam perkawinan. Tuhan memberkati. Sampai. Perjalanan kebenaran keluarga yang baru senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudah selesai.